Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Novitasari, NIM 01219041, kelas manajemen A01 dengan dosen pengampu Bapak Agus Koco, STMM, dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mengulas mengenai analisis metodologi penelitian yang saya lakukan berdasarkan latar belakang. Menurut Khairon tahun 2009, sumber daya manusia merupakan aset utama bagi organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif berbagai aktivitas dalam organisasi, di mana sumber daya manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar pendidikan yang pola pikirnya dapat dibawa ke dalam suatu lingkungan organisasi. Dalam organisasi, yang paling penting adalah bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Nah, menurut Mangku Negara tahun 2005 bahwa sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kedua, pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pengaruh gaya kepemimpinan, pengembangan karir, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, tinjauan teori. Yang pertama ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Menurut Virum, sebagaimana dikutip oleh Ahmad M.A. Rosidi, tahun 1999 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai satu acuan dari orientasi yang efektif seorang pegawai terhadap peranan mereka pada jabatan yang dipegang saat ini. Sikap yang positif terhadap pekerjaan secara konsepsi dapat dinyatakan sebagai kepuasan kerja dan sikap negatif terhadap pekerjaan sama dengan ketidakpuasan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan pribadi yang telah dilakukan seseorang untuk mencapai perencanaan karir. Menurut Jayusman dan Khotimah tahun 2012, pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama, hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan oleh Nusep Almigo tahun 2004. Yang kedua, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, pengaruhnya terhadap kinerja karyawan oleh Dewi Sandi Trang tahun 2013. Selanjutnya ada semangat kerja dan gaya kepemimpinan oleh Sahlan Asnawi. Yang keempat, pengaruh pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Kistek Garmen Indonesia Kabupaten Majalengka oleh Dudung Abdullah. Yang kelima, pengembangan karir dan self-efficacy terhadap kinerja karyawan pada PT Matahari Departemen Store Manado Town Square oleh Regina Gledy Kasegor tahun 2013. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Ada jenis penelitian berdasarkan jenis data. Penelitian yang digunakan adalah sumber data yang menggunakan data sekunder. Data sekunder itu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya dan dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Lalu ada jenis penelitian berdasarkan metodenya. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan masa lalu, atau alat untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas dan terhadap satu variabel terikat. Lalu ada sumber, jenis, dan titik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapatan dari individu atau kelompok atau orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian atau benda. Lalu ada jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.
Selanjutnya ada definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah organization citizenship, yaitu Y1, dan Y2 komitmen organisasi. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1 kejelasan karir, X2 employee engagement, dan X3 kelayakan karir. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya. Lalu sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahannya. Yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisa data menggunakan survei dan kuesioner. Yang pertama, pengujian instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Selanjutnya, responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan. Lalu teknik pengumpulan data. Langkah-langkah transformasi data ordinal menjadi interval sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan setiap butir jawaban. Lalu pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, dan 5 yang disebut frekuensi. Lalu setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden, dari hasilnya disebut proporsi. Lalu tentukan nilai proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan per kolom skor. Lalu gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh. Lalu tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai atau untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh. Lalu tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus yang ada di layar. Lalu sesuai dengan skala ordinal ke interval, yakni skala terkecil atau harga negatif yang terbesar diubah menjadi sama dengan 1 melalui informasi sebagai berikut. Transformasi scale value sama dengan scale value plus 1 plus scale value minimum. Lalu yang ketiga, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau ULS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan ULS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Yang dalam uji ini ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Selanjutnya ada path analysis. Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Lalu yang terakhir, pengujian hipotesis menggunakan uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelasan secara individual alam menerangkan variasi variabel terikat. Nah, rumusnya seperti ini menurut Sugiono. Keterangan T, nilai uji T, lalu korelasi parsial yang ditemukan, lalu jumlah sampel. Lalu pengujian uji F atau simultan. Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter B atau uji korelasi dengan menggunakan uji F statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat digunakan uji F. Menurut Sugiono rumusnya seperti berikut. Keterangannya, koefisien korelasi ganda, jumlah variabel independen, jumlah anggota sampel. Lalu ada koefisien determinasi. Nilai korelasi RY dikali 1 dikali 2 hanya menyatakan keeratan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu, untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis koefisien determinasi, di mana langkah perhitungannya sebagai berikut. Rumusnya sudah ada di slide. Keterangannya, koefisien determinasi dan koefisien kuadran korelasi ganda.
Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.